Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan bagaimana Tifa, salah satu tersangka klaster kedua yang kemarin baru saja menjalani sidang perdananya, sepertinya makin sulit makan, sulit tidur, bahkan mungkin sampai stres karena jaksa penuntut umum ternyata mendakwa Tifa dengan pasal yang berlapis dan ancaman hukumannya sangat berat, teman-teman. Sudahkah saatnya kita mengatakan bahwa siap-siap membusuk di penjara? Karena kalau kalian perhatikan saat sidang kemarin, kuasa hukum Tifa juga terlihat kebingungan, bengong, hanya bisa debat, tak punya bukti, sampai-sampai hakim membungkam omongan-omongan pengacara ini. Nah, selain itu, saya juga punya tayangan di mana Egy Sujana beserta dengan kuasa hukumnya terpantau mendatangi Polda Metro Jaya. Kira-kira ada apa ya? Karena konon kabarnya Egy Sujana mendapatkan ancaman dugaan pembunuhan. Waduh, ini agak serius sih teman-teman. Nah, terakhir, kita akan menyaksikan beberapa tayangan mengenai debat panas yang terjadi antara kuasa hukum Pak Jokowi dan juga Abdul Qofur Sang Aji yang hanya bisa ngafal pasal-pasal, dan juga salah satu kuasa hukum Tifa yang juga terlibat debat panas dengan Bung Ade Darmawan. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Waduh, pasukan nasi bungkus memenuhi ruang sidang Tifa ya kan. Waduh. Siapa itu? Siapa tuh yang berkacamata? Siapa tuh? Apakah kalian mengenal yang berkacamata itu, teman-teman? Hah? Kemarin perasaan di Lampung dia yang ngurusin soal gelar baginda Pak Jokowi, kemudian aksi penolakan Pak Jokowi. Duitnya dari mana tuh? Sekarang di Jakarta aja dia. Banyak sekali duit kawan ini. Kerja apa dia, teman-teman? Hah? Dari mana dia dapat duitnya ya? Waduh. Ini namanya kalau nggak salah Mary ya. Kalau kata Opung kemarin ada lagu non muslim yang depannya Mary juga. Nah, saya nggak tahu tuh apa tuh. Dan kata Bang Bill ada Mary deng. Pokoknya ada gitu-gitulah teman-teman ya. Tapi ya bukan Mary ini, bukan tentunya bukan. Ibu Empel. Ada Ibu Empel juga ternyata. Waduh, ngomong apa tuh Bu Empel tuh? Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 434 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 32 junto pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, junto Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, junto pasal 126 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta, 22 Juni 2026. Berlapis lo pasalnya lo. Tertunduk lesu Tifa benar. Bu Tifa kasihan loh. Maka kami hanya menganalisis foto Pak Jokowi di harus didakwa dengan pasal terberat. Ini aduan nih di dalam undang-undang ITE. Begini saya tanggapi. Begini kami kaji, kami lihat. Tadi disampaikan ada pengulangan juga apa yang dilakukan sama mereka. Prof, pengulangan. Iya. Jadi saya gini loh. Kita tidak boleh mengupas tuntas apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum sebelum ada pembuktian. Loh, nggak etis. Kita bergerak bentuk ini. Nggak etis. Anda paham nggak surat dakwaan? Silakan sampaikan pandangan saudara. Tapi coba jangan jelaskan apa itu surat dakwaan. Itu namanya sedang melanggar. Nggak bisa. Nggak bisa bagaimana? Sampaikan pandangan saudara, tapi jangan mengatakan itu dimulai dari adanya surat dakwaan. Kan suka-suka beliau aja. Tadi dibilangin bahwa kita menggunakan undang-undang ITE karena memang kita yang bikin. Sebelumnya dikatakan, wah ini penyelundupan. Yang mana yang benar? Bu Tifa kasihan loh. Maka kami hanya menganalisis foto Pak Jokowi di harus didakwa dengan pasal terberat. Ini aduan nih di dalam undang-undang ITE. Begini saya tanggapi. Begini itu kan yang Anda tunjukkan penuntut umum. Yang Anda tunjukkan itu foto. Ya, aslinya itu adalah video. Di dalam video ini itu hasil screenshot. Iya makanya kalau screenshot foto, kalau video itu panjang. Jadi di dalam video itu aslinya Anda baca dulu surat dakwaan jaksa. Dokter Tifa yang mengedit-edit dokumen itu. Itulah yang dia jadikan dasar dakwaan. Yang itu menggunakan artificial intelligence. Pasti.
Saya mau ketawa aja. Bagaimana? Apakah itu pasti Ada menggunakan aplikasi AI? yang digunakan. Jadi gini, Kasihan loh, Bu. Jadi Betul, gini, Pak. sebentar saya bicara. Silakan, Emang Pak. kasihan. Jadi, ya persidangan ini, ya itu yang didakwa adalah Dokter Tifa. Terdakwanya dokter. Jadi yang Iya. disidang di sini Dokter Tifa. Oke. Nah, kenapa? Karena dia didakwa menuduh ijazah Pak Jokowi palsu Palsu. atau menggunakan ijazah palsu dan dituduh memanipulasi dokumen. Iya. Oke. Nah, jaksa ya di dalam dakwaannya menyatakan apa yang memanipulasi itu, yaitu yang video Dengan itu. jelas disampaikan. Dia bahasa saya waktu itu mereka itu mengoprek-oprek di Iya. hadapan publik. Iya. Ya selain dokumen, publik juga berusaha dimanipulasi, Oke. berusaha diyakinkan Betul, pernyataannya yang menuduh ijazah itu palsu. Ah ini. Jadi Saya tambahin. itu Dan bukan foto itu, bukan dakwanya video. dibaca Aman terhadap Bang Egy bahwa akan menggorok, membunuh dengan ancaman namanya Denny, ya ini dia orangnya, ini dia orangnya, ini dia orangnya. Jadi dia tuh yang ngancam-ngancam dari pihak sono. Karena dia bela-belain Roy di sini. Siapa itu? Denny namanya. Itu gimana kronologi bisa dapat ancaman, Bang? Lewat Teleponnya langsung Bang Egy. Oh, Voice note, Egy. voice note, voice note. Nah, voice note. Egy, kau pengkhianat. Anjing babi. Kau anjing babi. Kau terima uang 150 miliar. Nah, sekarang aku akan gorok lehermu. Kalau kau nggak percaya, laporkan saya. Sogok Sigit. Sogok 10 Sigit. M. Kau dapat 150 M. Sogok Sigit 10 M untuk menangkap saya. Saya rasa nggak perlu disogok. Hari ini kita buktikan sudah buat LP. Ini orang ini. Nah, itu orangnya. Jadi saksinya mereka. Bang, gimana Bang dikatain dihina seperti itu? Ya nggak apa-apa. Kan yang pasti saya bukan anjing, saya bukan babi. Ya dia kena sendiri. Jadi omongan itu bertulah karena dirinya sendiri. Nah, itulah bukti kita lagi. Kalau saya mau main preman, dia nantang-nantang, untungnya enggak lah, ngapain. Bahasa saya kutu-kupret mereka itu. Udah aja kita bertarung lewat hukum. Terkait 150 M Bang gimana Bang? Wow. Begini, konteksnya itu harus dibuktikan dengan fakta. Kedua data, ketiga saksi. Nah, kalau dia nyebut segitu, terus saya diam-diam saja, saya nggak lapor polisi, diduga bisa benar, karena takut. Saya justru lapor polisi supaya terbongkar, dari mana bisa ngomong segitu, gitu. Bagaimana dia bisa ngomong 150 M, itu kan banyak bos. Kenapa nggak kena OTT? Kenapa OJK dan PPATK tidak siarkan? Ini kan Jokowi kan pejabat, ya. Jadi poin pentingnya itu maksud fakta, data dan saksi. Dan lebih elok lagi harus ada putusan pengadilan bahwa saya terbukti nggak benar. Ini kan nggak ada, apalagi putusan pengadilan, fakta datanya aja dia nggak kemukakan. Betul. Gitu. Ya kan? Misalnya data begini, nih buktinya transfer buat Egy sekian. Nih buktinya fotonya dibawa pakai mobil sekian. Nih begitu loh. Jangan katanya, enak aja sebenarnya. Leo nih, lu enak aja lo dapat duit berapa lo dari si Fuad. Nah, mau nggak? Kan susah kok jawab kalau nggak ada data, nggak ada fakta. Itu tuduhan ya Pak? Bukan lagi tuduhan, fitnah. Ini lagi Fitnah. Nah, mirip dengan kasus Pak Jokowi. Itu fitnah. Dianggap ijazah palsu lah, inilah, itulah. Dan saya mendengarkan sebuah pernyataan dari salah satu pakar hukum di Indonesia ya. Kalian mungkin nanti tahulah siapa orangnya. Katanya Roy Suryo itu tidak bisa didakwa karena dia tidak pernah melihat ijazah Pak Jokowi yang asli. Kemudian masuk persidangan dianggap memfitnah. Ya justru karena dia tidak pernah melihat, dari mana dia bisa mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu? Kan ini konyol nih. Dan ini diungkapkan oleh salah satu pakar hukum Indonesia ya. Saya nggak tahu siapa namanya lah ya. fitnah Silakan cari sendiri. itu ketidaksesuaian antara yang disebutkan dengan faktanya. Terjadilah fitnah. Makanya saya lapor polisi. Saya kira gitu. Nah si Arwin yang merasa jagoan, datanglah. Sekarang saya ada di polisi. Sinilah kalau kau jagoan juga. Gitu. Bang, ini masih ada kaitannya dengan kasus ijazah gak Bang menurut abang-abang dia? Karena dia Disebut bela-bela nama Roy. Roy di situ. Sebut nama Karena Bang Egy. saya dianggap salah membilang Roy pecundang. Padahal logikanya
Saya bilang Roy pecundang, setelah Roy bilang saya dulu pecundang. Kan ingat nggak waktu di PLD sama dia. Kenapa? Karena pecundang itu inisial orang kalah, ya kan? Kalau inisial orang kalah, sekarang yang menang tuh saya. Kenapa? Saya cekal dicabut, SP3-nya dikeluarkan, tanpa minta maaf. Ulangi lagi, tanpa minta maaf. Jadi menang dong saya. Sementara Roy masih diadili sekarang. Kalau menurut Anda di tanggal 2 Juli nanti apa yang paling penting untuk dibuktikan dan akankah ijazah dari Pak Jokowi ini nanti juga akan ditunjukkan ke publik seperti yang kemudian diminta selama ini? Kalau tanggal 2 Juli belum ada apa-apa ya. Di persidangan Kalau kita selanjutnya. bicara persidangan, maka saya harus jelaskan, saya harus luruskan juga. Bahwa apa yang disampaikan tadi, kan ini kan adalah suatu dugaan fitnah di mana terjadi rekayasa ITA yang akhirnya merugikan Bapak karena dicemarkan nama baiknya, kan kira-kira gitu. Sehingga Bapak akan menyampaikan itu diwakili oleh jaksa. Jadi apa yang paling penting dibuktikan Ya, di hari itu dibuktikan bahwa memang Bapak adalah alumni UGM, Fakultas Kehutanan, sebagaimana nanti juga akan dimintakan juga keterangan saksi dari UGM, sebagaimana juga akan dimintakan juga dokumen-dokumen kuliahnya, pembayaran dan sebagainya yang sudah juga disajikan secara umum. Juga akan dimintai keterangan kepada saksi-saksi menjelaskan semua itu. Ya, kemudian juga sudah dilakukan penelitian oleh Puslapfor dan oleh semua lembaga-lembaga yang diminta yang mungkin tidak memiliki kapasitas dan semua hal membuktikan bahwa Bapak adalah ijazahnya asli. Tadi sudah benar disampaikan bahwa sebaliknya mereka juga harus mengatakan bahwa kami sudah memegang ijazah aslinya dan kami berpendapat bahwa ini palsu. Maka palsunya ini tang. Maka kalau tidak disampaikan analisa kepalsuannya, maka tidak mungkin itu palsu. Kan gitu nih. Seperti itu. Sehingga maksud saya apa? Tunjukin kan gitu. Sehingga jangan hanya dari sisi Pak Jokowi. Saya selalu fair. Saya sampaikan bagus, benar. Juga kita juga harus melihat. Bisa nggak dibuktikan? Pernah nggak dipegang? Kan gitu. Oh ini pendapat. Ini sedang melakukan pengecekan dan sebagainya. Poin apa saja yang menunjukkan itu palsu, artinya itu yang Anda minta. Tapi ingat, kalau pendapat-pendapat terus dilakukan terus, itu namanya tuduhan. Diglorifikasi tuduhan merugikan itulah yang terjadi. Apalagi ada akrobat-akrobat mengenai ITE, ada rekayasa-rekayasa, ada ITE, maka dengan demikian itu ditemukan kemarin. Sehingga dengan demikian saya mau sampaikan kepada masyarakat, ya kita tunggu aja lah. Masalah Bapak dari tadi disangsikan dan sebagainya, nggak datang sebagainya. Bapak dari awal mengatakan akan hadir. Bapak akan mencermati ini dengan sangat baik. Seperti itu. Dan oleh karena itu kita harus tunggu. Apakah nanti mekanisme di dalam peradilan seperti apa? Tadi Bang Gafur mengatakan nanti hakim nggak memiliki keyakinan. Ya kita tidak bisa terlalu awal juga mengatakan hakim tidak yakin. Jangan-jangan begitu teman-teman mengatakan ini menurut kami palsu. Ini aslinya menurut kami yang palsu misalnya. Terus tiba-tiba ditanya ke UGM. Ya memang itu palsu misalnya karena memang palsu. Tetapi yang disampaikan kepada Bapak ini asli misalnya. Atau mungkin jangan-jangan yang disampaikan yang katanya diupload di media sosial. Ini kopinya segala. Itu yang bilang itu asli. Bagaimana? Sehingga ini itu yang perlu dibuktikan di peradilan nanti. Sehingga maksud saya tambah sedikit. Sehingga ini kita akan sajikan dengan sangat baik. Maksud saya kita sama-sama cermati. Sehingga apa? Sehingga mudah. Sehingga apa? Ya, kalau memang ada konsekuensi pidana, saya mau menyampaikan nih kepada masyarakat. Pak Jokowi menyayangkan ini masuk dalam persidangan. Walaupun sebagai hak hukumnya, Pak Jokowi berminat untuk ini diselesaikan secara hukum. Kenapa? Karena tidak ada pilihan. Saya harus luruskan juga bahwa ini sudah disampaikan ke publik, disampaikan ke media, disampaikan ke masyarakat, disampaikan kepada penasihat hukum, disampaikan kepada jalur hukumlah satu-satunya yang adil untuk menyelesaikan ini. Begitu. Tapi kalau kita harus singkat. Tapi kalau harus disampaikan begini, itu kan nggak bisa seperti itu. Saya harus meluruskan itu. Kenapa? Jadi tidak akan ditunjukkan di persidangan nanti untuk publik? Bukan. Kalau memang nanti hakim silakan Pak Jokowi ada kamera silakan. Mau dia pakai resolusi paling tinggi pun tergantung silakan. hakim ya nanti permintaannya seperti apa. Tapi jangan sampai selalu dituding. Saya mau minta. Kita harus beralih dulu ke Prof. Suparji. Nah, Prof. Suparji, kalau nanti seandainya hasil dari pra-peradilan ini dinyatakan tidak sah, apa kemudian ini pengaruhnya terhadap substansi dari kasus ini? Jadi gini, kalau misalnya tadi terbukti, kita sama-sama mengakui bahwa memang kan tidak pernah Pak Joko Widodo namanya berganti jadi Mukidi, jadi Mulyono, jadi JK Dek
JKDK gitu, Jokodok lah gitu kan. Nggak pernah ganti seperti itu. Nah, kita di sini tidak membahas penghinaan nama Pak Joko Widodo diganti, kan nggak bahas itu. Ya, tetapi Kenapa bisa begini masuk Bang ke Yanuar, situ, yang gitu. bisa kita korelasikan adalah kemudian akun X itu pada tempus sesuai dengan yang disampaikan tadi Prof bahwa tempus locus mulainya dibuat mulainya satu perbuatan tindak pidana itu tercermin mulai daripada akun X sampai dengan di layar televisi. Artinya gitu saya loh. mau katakan, artinya seperti itu. Saya mau katakan itu. Artinya saya mau katakan bahwa dengan mencampur adukan hal-hal yang belum jelas dengan yang let's say kita katakan sudah jelas, ini menunjukkan jelas ada prosedur. Yang belum jelas dan jelasnya mana nih? Yang belum jelas tadi itu Bang Yanuar. Justru di situ Bang Yanuar. Terus udah gitu Mulyono bingung kok Komisi pakaian bingung dimasukkan sebagai apa namanya dakwaan. Itu dan itu yang menjadi keberatan Anda. Itu keberatan kami. Ini menunjukkan justru di sini Mbak kepolisian dan kejaksaan serampangan. Mbak Cynthia, justru di sini kita bisa melihat bahwa keterkaitan antara satu barang bukti dengan bukti yang lain, alat bukti yang lain itu sangat erat sekali. Disinilah kita tercermin bahwa ada penghinaan, bahkan merubah nama-nama. Di bagian mana? Di bagian mana? Iya dong, penghinaannya jelas. Seperti tadi Bang Yanuar katakan, dirubah nama menjadi Jokodok, yang pada akhirnya dia membuktikan sendiri melalui media. Mengapa Anda yakin betul bahwa itu adalah representasi Pak Jokowi? Tentu, karena orang yang sama. Akun X milik siapa, terus kemudian di televisi ditegaskan. Keyakinan itu menurut saya. Keyakinan ini menghina Pak Joko Widodo seharusnya. Begitu. Ya, justru bukan saya dong. Kita tidak mengatakan kan ini arah persidangan. Iya. Jadi kita lihat, makanya diterkaitkan antara bukti yang satu dan bukti yang lainnya untuk memperjelas penghinaan itu. Ini menunjukkan gitu pihak jaksa di situ saya rasa. Awalnya ini kan bukti dari pihak kepolisian. Ini menandakan kepolisian ini serampangan dan menunjukkan prosedur engineering untuk membungkam dan membui orang-orang yang memang tidak sepaham dengan Jadi, Pak Joko Widodo dalam hal ini yang saya menyebut klien saudara adalah terdakwa saat ini. Terdakwa kalau memang tidak jelas dalam surat dakwaan, saya rasa tidak mungkin akan didakwa dengan pasal-pasal yang ada, pasal berlapis saat ini, ya kan? Jadi para terdakwa ini kalau kami melihat memang jelas kok, terlihat banget dari dakwaan tersebut. Tapi apapun itu kita ikuti persidangan. Saya sangat menantikan eksepsi dari teman-teman. Prof Jamin, seperti apa? Prof Jamin, apakah ini artinya hakim harus benar-benar men-challenge jaksa agar Jokowi hadir di sidang sambil memberitahukan merasa fitnahnya tuh di bagian mana? Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan waduh, ini kalau nggak salah Pak Jokowi, kalau kata Prof Firmanto dan juga Bung Yakub Hasibuan, Pak Jokowi akan hadir di persidangan di minggu-minggu ketiga ataupun mungkin di akhir Juli teman-teman. Dan ini tidak akan mengganggu safari politik yang dilakukan oleh Pak Jokowi, karena kan Pak Jokowi ada beberapa jadwal di bulan ini. Kalau nggak salah ada 2 jadwal, ke Cirebon dan juga NTT. Kalau nggak salah saya ingat itu NTT di akhir Juli, antara tanggal 20-an, sama kayak Lampung kemarin lah. Nah, ini tentunya tidak akan mengganggu safari politik Pak Jokowi, karena Pak Jokowi akan menyiapkan waktunya, mengosongkan waktunya untuk hadir di persidangan. Dan bulat Pak Jokowi sudah tekad untuk hadir di persidangan teman-teman. Dan beliau akan memperlihatkan seluruh ijazahnya dari SD, SMP, SMA, S1. Kalau SMA dan S1 itu kan sudah ada di tangan jaksa penuntut umum sebagai barang bukti. Dan yang dipegang Pak Jokowi adalah ijazah SD dan SMP. Nah, kenapa Pak Jokowi mau memperlihatkan kedua ijazahnya ini, SD, SMP? Kalau SMA, S1 kan sudah pasti nanti ditunjukkan oleh jaksa sebagai barang bukti ijazah asli dari Pak Jokowi. Nah, kenapa dua ini akan diperlihatkan Pak Jokowi? Agar nantinya ketika sidang ini kan yang diperlihatkan SMA dan S1. Kalau ini sudah dinyatakan asli, ya Pak Jokowi mau menunjukkan SD, SMP, agar nantinya tidak ada lagi orang yang mempersoalkan ataupun mencari-cari kesalahan di ijazah SD dan SMP Pak Jokowi. Karena kan selama ini kita melihat Roy Suryo mempermasalahkan S1, ya kan, Bambang Tri mempermasalahkan SMA. Nah, ini kan tidak bersesuaian kedua orang ini tuduhannya. Masa iya Bambang Tri mempersoalkan SMA, katanya Pak Jokowi tidak punya jasa SMA, tapi
beliau terdaftar masuk ke UGM, bisa daftar di UGM. Berarti tuduhan dari Bambang tadi sudah gugur karena beliau berkuliah di UGM, daftar lulus di UGM. Kemudian tuduhan Roy Suryo mengenai ijazah S1-nya bermasalah lah, palsu lah, inilah itulah. Sedangkan Pak Jokowi ada foto wisuda. Ada foto wisuda, teman-teman, bersama dengan teman-temannya, dan saksi hidupnya banyak. Jadi ya orang-orang ini bakal didakwa pasal-pasal berlapis. Dan ada kabar menarik, teman-teman, mungkin akan kita bahas di next video terkait dengan nasib ketiga orang lainnya, yakni nasib Tri Kurnia Tri Royani, Rizal Fadila, dan juga Rustam Effendi. Nah, 3 orang ini kayaknya nggak muncul ya kemarin di sidang, nggak kelihatan batang hidungnya. Yang kelihatan cuma emak-emak ompong ini nih, gerombolan-gerombolan yang suka demo-demo ya kan, yang suka nyempil-nyempil di aksi demonstrasi, mereka doang yang muncul. Dan ya kita lihat sajalah bagaimana nasib Tifa ke depan karena pasal berlapis menanti dia. Dan kata Bung Ade tadi, kita tunggu eksepsi dari Tifa, kuasa hukum Tifa. Nah, ini menarik nih. Sepertinya persidangan di tanggal 9 nanti akan lebih menarik, akan lebih seru, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.